Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Julfikar, NPM 2017 051052 dari kelas C. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi pointer. Pertama-tama kita tuliskan ringannya. Kita awali dengan menuliskan berikutnya, yaitu hashtag include IOSTream. IOSTream ini seperti yang sudah kita tahu berfungsi untuk menggunakan fungsi cout dan cin. Lalu using name std yang berfungsi agar fungsi cout dan cin dapat dikenali tanpa menuliskan std titik 2 seperti ini. Lalu fungsi utamanya integer main yang diakhiri dengan return 0. Sebelum kita membahas mengenai pointernya, alangkah baiknya kita bahas mengenai variabel. Jadi, misalnya kita akan mendeklarasikan suatu variabel, misalnya variabel ini adalah A, datanya integer misalnya, dan A ini bernilai 1. Maka jika kita ingin melihat nilai dari variabelnya, maka kita tuliskan nilai dari variabel A adalah A n line. Jika kita ingin melihat alamatnya, maka alamat dari variabel A adalah dengan menggunakan simbol dan diikuti dengan nama variabelnya dan A. Lalu n-line. Jika kita running, maka hasilnya akan seperti ini. Nilai dari variabel A sama dengan 1, alamat dari variabel A sama dengan 0x24fe3c. Ini merupakan bilangan heksadesimal. Lalu, dengan menggunakan pointer ini fungsinya itu untuk menyimpan alamat dari suatu variabel. Jadi dengan menggunakan pointer kita dapat menyimpan alamat dari variabel A ini. Jadi kalau kita menggunakan pointer, seharusnya alamat A ini yaitu 0x24f3c ini akan simpan di dalam pointer. Cara menggunakannya adalah datanya harus sama dengan variabel yang ingin kita simpan. Karena variabel yang saya ingin simpan yaitu A bertipe data integer, maka saya integer. Dan pointer harus diawali dengan bintang. Lalu nama pointernya tidak boleh sama dengan nama sebelumnya, nama variabelnya. Karena kalau dijalankan maka conflicting declaration int bintang A karena sudah dideklarasikan, maka kita tindakan dengan menggunakan ptr A menunjukkan bahwa itu pointer A yang nilainya adalah alamat dari A. Kita coba lihat nilai dari pointer A apakah sama dengan variabel A. Nilai yang disimpan di dalam pointer A itu dapat seharusnya sama dengan nilai dari variabel A karena pointer A itu menyimpan alamat dari A dan alamatnya itu seharusnya sama dengan variabel dari A yang disimpan di dalam pointer A adalah ini salah tadi, seharusnya ptr A. Kalau ingin melihat nilainya kita gunakan bintang, kalau ingin melihat alamatnya tidak usah memakai bintang. Dan n-line. Seperti ini, kita running saja.
Seperti yang dapat kita lihat pada layar, bahwa sama nilainya itu, yaitu nilai variabel A itu 1, nilai yang disimpan dalam pointer A1, nilai alamat dari variabel A0 x24 fe34, alamat yang disimpan di dalam pointer A itu sama, 0 x24 fe34. Lalu pertanyaannya, apakah kalau nilai dari A ini diubah, apakah nilai yang disimpan dalam pointer itu akan berubah juga? Kita buktikan saja. Oh, ini salah, seharusnya diubah menjadi basing 4 lah contohnya. Nilai yang disimpan di dalam pointer A setelah variabel A diubah adalah bintang ptr A n-line. Lalu kita lihat alamatnya, apakah masih sama. Alamat yang disimpan di dalam pointer A setelah variabel diubah adalah ptr A n-line. Kita lihat pada layar monitor. Dapat kita lihat bahwa nilainya sudah berubah dari 1 menjadi 4, akan tetapi alamatnya tetap sama, yaitu 0x24e34. Jadi karena integer sudah bisa, coba kalau kita ubah tipe datanya, apakah bisa juga untuk pointernya. Kita hapus terlebih dahulu yang bagian sininya dan bagian sininya. Kita coba menggunakan string. Apakah string bisa menggunakan pointer? String B sama dengan apa? Lalu pointernya string pointer ptr B bernilai alamat dari B. Kita coba lihat menggunakan cout seperti biasa. Nilai yang disimpan di dalam pointer B apakah apa ataukah berbeda. Kita lihat bintang ptr B n-line. Kita running. Dapat kita lihat pada layar monitor bahwa string juga bisa dipointerkan. Kita lihat alamatnya. Apakah alamatnya berbeda dari alamat dari integer disimpan di dalam pointer B n-line. Alamatnya itu berbeda, yang integer 0x24fe28, kalau string itu berbeda 8 bit, 0x24fe20. Kita lihat kalau char, apakah bisa char C bernilai C. Kita gunakan pointer dengan tipenya sama, yaitu ptr C yang menyimpan alamat dari char C. Kita cout-kan untuk melihat nilainya. Yang disimpan di dalam pointer C adalah bintang ptr C n-line. Kita lihat alamatnya juga sekalian. Alamat yang disimpan di dalam pointer C adalah ptr C
Nline. Kita lihat running. Dapat kita lihat nilai disimpan itu benar, tapi alamat yang disimpan itu agak aneh. Saya tidak tahu mengapa, tetapi sepertinya saya kurang mengerti dalam penggunaan pointernya. Bagaimana kalau bool? Bagaimana kalau bool? Bool D bernilai true, bool ptr D dengan dan D. Cout nilai yang disimpan di dalam pointer D adalah ptr D nline. Cout alamat yang disimpan di dalam pointer D adalah ptr D nline. Kita lihat ya, sepertinya kalau bool bisa karena nilai disimpan yaitu 1 benar karena bernilai true. Alamatnya juga benar 0x24fe0e, sama seperti yang lainnya heksadesimal, akan tetapi yang chart saya kurang paham mengapa alamatnya tidak heksadesimal. Kalau double dan kalau double seharusnya sama saja bisa. Kita ubah integer tadi menjadi double. Apakah bisa? Dapat dilihat bahwa alamatnya berubah, berarti bisa. Bisa lihat kalau plot. Kalau plot seharusnya bisa juga karena double bisa. Ya, dapat kita lihat bisa juga alamatnya berubah. Selanjutnya kita akan melakukan operasi pada alamat yang tersimpan di dalam pointer. Terlebih dahulu kita hapus yang bagian ini ya, dan kita ubah menjadi integer. Ini hapus juga, jadi integer terlebih dahulu. Kita lihat alamat awalnya sebelum dilakukan operasi pada alamat yang tersimpan di dalam komputer. Kita lihat alamat pertamanya, alamat dari yang disimpan di dalam pointer A adalah ptr A. Kita lihat, kita running terlebih dahulu. Kita tunggu saja. Bisa kita lihat bahwa alamat awalnya adalah 0x24fe44. Jadi kalau kita lakukan operasi penjumlahan dengan angka 1, apa yang akan terjadi? Ptr A ditambah dengan 1, yaitu dengan nline. Jadi yang awalnya 0x24fe34
setelah dilakukan operasi penjumlahan dengan angka 1, maka menjadi 0x24FE38. Jadi bertambah 4. Mengapa 4? Karena ukuran dari integer adalah 4 byte. Kita lihat size of integer. Dapat kita lihat bahwa bernilai 4. Jadi bisa dibilang ini berada di dalam memori kedua, dan ini berada di memori sebelahnya, ketiga. Kalau misalnya dikurang, maka hasilnya akan menjadi kurang 4. Berarti ada di sebelah kiri dari PTRA. Selanjutnya, kalau di incrementkan PTRA, plus. Kan nilainya ini bertambah menjadi 4, dan ini bertambah menjadi 4 juga. Kalau kita plus incrementkan terlebih dahulu, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. 0x24fe3c sampai 0x24fe3c. Kalau kita incrementkan, kita tunggu sebentar. Cout PTRA min, maka hasilnya ini, yang tadinya FE3C menjadi FE38, dan yang sebelah kanannya tetap 0x24FE3C. Kalau kita decrementkan terlebih dahulu, min PTRA maka yang kirinya berkurang dan yang kanannya sama nilai yang kiri, yaitu 0x24fe34. Kalau kita coba integer ini diubah menjadi bool, kita lihat apa ya perbedaannya. Bool A, bool B sama dengan true, dan pointer ptr_b menyimpan alamat dari variabel B. Kita lihat, kita copy terlebih dahulu. Kita akan mencoba melihat perbedaannya. Kita ubah menjadi ptr_b. Coba kita lihat pada layar monitor setelah di running. Perbedaannya, yang awalnya FE2B menjadi FE2C setelah ditambah dengan 1. Karena dia ini
full itu dia size-nya itu size of bool itu 1 byte, sehingga yang tadinya B menjadi C karena bertambah 1 byte. Dapat kita lihat kalau yang ini dikurang 1 dia berkurang 1 byte, yang tadinya 2B menjadi 2A. Kalau kita ubah integer menjadi double, kita lihat awalnya 8 menjadi 2, berarti double ini mempunyai 8 byte. Kalau plot dari 2C menjadi 30. Berarti size-nya itu bisa kita lihat menggunakan size of plot. Jadi dia bertambah 4 byte, sama seperti pada integer. Selanjutnya kita coba pada tipe data string. Kita misalkan namanya C, isinya apa, kita masukkan dalam pointer strc yang nilainya sama dengan alamat dari C. Kita coba cout kan. Kita coba copy aja dari sini. Kita ubah menjadi C. Kita tunggu saja proses compile-nya. Maka dari yang tadinya FE10 menjadi FE18. Berarti size-nya dari string itu adalah 8 byte. Yang bawahnya 10 menjadi FE08. Yang bawahnya kalau dikurang dia dari 10 menjadi 08. Dan seterusnya. Selanjutnya, seperti biasa kita tuliskan library iostream using namespace std-nya, integer main, dan return null. Di sini saya akan mencoba menggunakan fungsi dengan parameter pointer. Kita coba dengan terlebih dahulu menggunakan tipe data integer, misalnya integer dengan nama variabel adalah A yang bernilai A ini bernilai 12. Itu dengan menggunakan fungsi, kita coba fungsi point saja, fungsi pointer nama pointer dengan parameter integer ptr A. Isinya itu kalau misalnya kita menggunakan fungsi ini, maka akan menampilkan nilai yang disimpan di dalam pointer. Nilai yang disimpan dalam pointer adalah bintang ptr A dan line. Lalu alamatnya alamat yang disimpan
di dalam pointer adalah ptr_a ndl. Lalu di fungsi utama ya kita tuliskan, kita panggil fungsi pointernya, kita tulis namanya, lalu kita masukkan di dalam parameternya adalah alamat dari variabel yang kita ingin masukkan ke dalam pointer. Lalu kita coba jalankan. Maaf, sepertinya kesalahan penulisan. Lalu hasilnya 12 ya, dan disimpan di dalam 0x24fe4c. Kita lihat di sini, kita buktikan apakah benar nilai yang disimpan di dalam nilai variabel a adalah a. Kita lihat alamatnya menggunakan dan a, alamat variabel a adalah dan a. ndl kita coba running. Seperti yang kita lihat bahwa keduanya memiliki nilai yang sama, nilai variabel a 12, nilai yang disimpan di dalam pointer 12, alamat yang disimpan di dalam pointer 0x24fe3c yang mana itu merupakan alamat dari variabel a. Kita coba menggunakan integer, ini menggunakan fungsi return. Kita coba kita tulis mengembalikan nilai pointer. Berarti dia mengembalikan ptr_a nilainya. Kita coba lihat. Kalau yang satunya untuk alamat pointer. Itunya masih sama parameternya integer pointer a dan returnnya adalah ptr_a tanpa bintang. Kita coba nilai pointer, alamat pointer apakah sama atau tidak. Alamat dari a, kita coba running. Sepertinya ada kesalahan dalam alamat pointer. Kita coba komenkan terlebih dahulu. Coba yang nilai pointer apakah bisa. Ya, sepertinya saya lupa out-kan lebih dahulu. Nilai yang disimpan di dalam pointer adalah. Kita coba setelah out-kan apakah berhasil, dan berhasil. Coba kita yang alamatnya kita ptr plus. Coba out-kan alamat yang disimpan di dalam pointer. Sepertinya alamat tidak bisa menggunakan fungsi integer, fungsi yang mempunyai kembalian, karena alamat itu nggak bernilai integer. Kalau berarti alamat harus menggunakan fungsi point. Coba kita menggunakan fungsi point cout alamat dari ptr_a. Alamat ptr_a. Alamat yang disimpan di dalam pointer adalah ptr_a.
dapat kita inline terlebih dahulu nih, agar terlihat rapi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa nilainya bisa menggunakan fungsi return, tapi alamatnya tidak bisa menggunakan fungsi return. Artinya bisa menggunakan fungsi point. Kita coba menggunakan string. Apakah sama, bisa, atau tidak? Coba ganti menjadi string, dan ininya apa? Alamatnya tetap sama, nilai yang disimpan di dalam pointer sama, alamat pointer sama. Kita lihat apakah bisa di running. Invalid. Oh, ininya lupa dibuat string. Kita coba setelah diubah menjadi string. Dan hasilnya tetap bisa. Kalau char, apakah char bisa dalam menggunakan fungsi pointer? Coba menjadi char dulu terlebih dahulu. Apakah program ini dapat berjalan? Dan alamat yang disimpan di dalam pointer adalah A. Saya tidak mengerti mengapa alamatnya sama seperti nilainya. Lalu kita coba fungsi penjumlahan dengan menggunakan pointer. Kita ubah menjadi integer terlebih dahulu. Fungsi integer penjumlahan. Kita coba lihat menggunakan pointer ptr A dan integer ptr B. Kita deklarasikan terlebih dahulu B-nya. Lalu B itu sama dengan 2 dan A itu sama dengan 1. Lalu kita hapus terlebih dahulu yang bagian sini ya. Kita hapus ini ya. Lalu kita buat panggil fungsinya dengan dan A, alamat dari A dan alamat dari B. Itu kita coba ubah menjadi return nilai dari ptr A ditambah dari nilai dari ptr B. Apakah bisa? Maaf, saya salah menulis. Saya lupa titik koma. Lalu kita running. Dan tidak ada isinya. Oh ya, saya lupa menggunakan cout di sini. Lalu kita running, apakah bisa? Ternyata bisa menggunakan pointer. Kita coba perkalian. Kalau cupang bisa makan apa? Kita coba perkalian menggunakan double. Beli yang 5.000-an. Perkalian. Untuk Gapi aja. Perkalian menggunakan cupang double. Bisa. Ini nggak cuma di double A, double B. Di toel-toelnya mau ditelan nggak bisa. Kita ganti penjumlahan menjadi perkalian. Kegedean. Lalu kita running. Toel-toel. Ini kita ubah dulu menjadi double juga. Dulu dia baru bisa makan dia. Double. Di toel-toel aja. Kita lihat apakah bisa. Beli aja lah 5.000. Dan hasilnya bisa. Jadi sekian penjelasan dari saya mengenai materi pointer. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.